siapa yang rindu terhadap tempat ini silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan tak bosan-bosan selalu saya mendoakan untuk semua teman-teman yang menonton video ini, semoga senantiasa berada di titik ini untuk menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh dan ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kuat naik sama biayanya. Tuh, para jemaah di belakang saya betul-betul lumayan memadati. Masih Mama dari ada tuh tinggal banyak yang nonton. Inilah salah satu bukit kasih sayang. Saat ini para jamaah karena kesayangan disitur di pagi hari ini akan memanjat ke simbolnya Padang Arafah, salah satu bukit kasih sayang. Disinilah para jamaah betul-betul sumpah ruah di tempat pertemuan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum, jumpa lagi bareng saya. Sekarang saya berada di kota suci Mekah Al-Mukarramah, akan mengabarkan langsung kepada semua teman-teman kegiatan para jamaah akan berlibur di kota suci Mekah Al-Mukarramah ini. Jadi terus perjalanan seperti apa? Oke. Yang terlihat saat ini, inilah Hotel El Masair yang berada di kawasan Jihad Musafi. Jadi saya akan ke sana, ke Hotel Al Masagren. Jadi soalnya saat ini akan city tour kota Mekah para jamaah umroh. Nah, saya akan ke sana, berjalan ke sana, ke hotel karena jamaahnya ada di sana. Nah, ini busnya akan mengambil para jamaah. Luar biasa di saat ini kendaraan roda 4 ataupun bus sehingga sangat padat sekali ini bus-bus saat ini. Insyaallah tabarakallah, sehingga betul-betul menghiasi kota suci Mekah Al-Mukarramah para jamaah umroh. Betul-betul terlihat saat ini dari tanah air kita Indonesia. Ini hotelnya, ini Hotel Al Masagren. Ini para jamaahnya akan saya lihatkan. Ini ayo. Nah, ini Pak Haji dari Bogor ya? Dari mana? Bandung. Oh, Bandung, lupa lagi, dari Bandung. Itu busnya tuh yang Nah, ini para jamaahnya sudah mulai masuk ke bus untuk city tour di pagi hari di kota suci Mekah Al-Mukarramah ini. Ini bosnya ini. Bantuan gue sekarang. Bantu gue yang ganti. Yang baju warna hitam yang udah kotor. Iya,
sehingga betul-betul banyak sekali para jamaah saat ini akan city tour. Itu di belakang tuh akan city tour di kota suci Mekah Al Mukarramah. Ada yang menggunakan sal merah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa saat ini para jamaah di kota suci Mekah Al Mukarramah ini, sehingga berbondong-bondong. Oke, sekarang saya akan kembali ke bus ini. Kemudian berada di Jabal Thur dengan Abu Bakar. Ceritanya ya sudah paham semua ya. Jadi ceritanya ketika Abu Bakar, kemudian Sayyidina Ali yang tidur di kamarnya Rasulullah, kemudian disangkanya Rasulullah mau dibunuh, kemudian pergi bersama dengan Abu Bakar, diperintahkan oleh Jibril, wahyu dari Allah, perintahkan oleh Jibril untuk segera meninggalkan tempat, dan akhirnya Rasulullah dengan Abu Bakar berangkat menuju Madinah dan singgah di Jabal Sur. Kemudian dikejar terus oleh pasukan berkuda, tapi tidak terlihat karena dihalangin kunaon dihalangannya? Laba-laba. Ya. Tuh, sekarang mau city tour. Intinya perjalanan kita ini akan mengambil mikot di Jarona. Jadi Nih, ternyata setelah ikan. ditelaah, mikot yang paling tinggi derajat. Umi lihat dong. Ini mikot ya, mikot yang paling tinggi derajatnya. Jadi kalau ada yang bertanya, mikot yang paling tinggi derajatnya mana? Tanaim. Tanaim itu untuk perempuan. Tapi tidak ada salahnya ketika laki-laki juga mengambil mikot di Jarona. Karena tidak ada ketika zaman Rasulullah mengambil mikot di Tanaim. Saat Siti Aisyah menstruasi, setelah beres menstruasi, Rasulullah setelah itu melaksanakan umroh. Nah, Siti Aisyah saat itu menstruasi, nah maka mengadulah kepada Rasulullah ingin mengambil mikot, maka disuruhlah sahabat menemani Siti Aisyah, berangkatlah ke Tanaim. Nah, maka di Tanaim itu mikot hanya dilaksanakan saat itu oleh Siti Aisyah. Maka yang pas untuk mikot di Tanaim itu adalah perempuan. Nah, yang paling tinggi derajatnya yang mana? Yang paling tinggi derajatnya mikot itu adalah Jarona. Maka setiap saat Jarona. Dulu orang hajian, akhirlah di kisaran tahun 80-an masih ada orang yang mengambil air Jarona. Ada dua air yang menjadi oleh-oleh haji saat itu adalah air Jam-Jam dan air Jarona. Itu pasti. Nah, kenapa mikot Jarona itu tertinggi derajatnya? Ini urusan perempuan. Jadi di Jarona itu Rasulullah setelah perang Hunain, maka Rasulullah singgah selama 10 hari di Jarona. Jarona itu nama seorang perempuan asli dari Jarona. Nah, kemudian setelah itu masjidnya juga dinamakan Masjid Jarona karena berada di daerah Jarona. Jaraknya sekitar 24 kilo dari kota Mekah. Daerahnya 24 kilo dari kota Mekah. Nah, di Jarona itu, kenapa mikot yang paling tertinggi? Bahwa di Jarona itu Rasulullah berdiam diri selama 10 hari, membawa harta rampasan perang Hunain, kemudian dibawa ke Jarona. Dan di Jarona Ansor tidak dikasih. Itu disiapkan untuk orang-orang yang sadar, orang-orang yang artinya menyerahkan diri, baru Rasulullah menyerahkan. Jadi Rasulullah menyerahkan kepada hak orang yang haknya, yang saat diambil ketika perang Hunain. Nah, Bapak Ibu semua, Jarona itu menjadi mikot yang tertinggi derajatnya. Ini urusan perempuan. Rasulullah tinggal 10 hari, kemudian Rasulullah tertangkap informasi bahwa Rasulullah tinggal 10 hari, maka kafir Quraisy memberikan racun ke dalam sumur itu. Jadi racun dipuruhkan karena sumur. Nah, karena Rasulullah diberikan informasi oleh malaikat Jibril, maka Rasulullah hanya meludah saja. Ludah Rasulullah menjadi obat, racunnya hilang. Kemudian obatnya tinggal di Jarona. Maka sumur Jarona itu dicari. Nah, gitunya. Jadi ada sumur di daerah Jarona itu, kemudian diracuni oleh kafir Quraisy, kemudian malaikat Jibril memberitahu, akhirnya Rasulullah meludahi sumur itu, yang terjadi menjadi obat.
Yang jadi pertanyaan, namun cidu orang jadi naon? Racun. Jadi racun jadinya. Nah, kemudian kenapa tertinggi derajatnya? Rasulullah satu malam bertemu dengan seorang perempuan. Sahabat kaget karena Rasulullah sangat menyayangi, Rasulullah sangat hormat kepada perempuan itu. Surban yang Rasulullah pakai kemudian Rasulullah tebarkan, Rasulullah tadi amparkan, kemudian si perempuan itu duduk di sorbannya Rasulullah yang dipakai. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah itu? Siapakah gerangan perempuan itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah bilang, "Ini adalah ibu yang menyusui." Ibu yang menyusui. Siapa namanya? Halimatus Sa'diyah. Maka di sanalah derajat paling tinggi di Jirona. Nah, maka Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita semua bisa melaksanakan mikot di Jirona. Ini perjalanan ini juga sama. Jadi tidak ada artinya ketika berbicara Jabar Rahmah, itu juga Jabar Rahmah juga sama. Jabar Rahmah juga ketika itu berbicara masalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, sekarang diterangkan mengenai Jabar Rahmah. Jabar Rahmah itu adalah jabal. Ini saya bertanya, jabal itu identiknya naon? Gunung identiknya naon? Gunung identiknya batu, terus naon nih? Tinggi. Jadi gunung itu identiknya tinggi. Lamun tinggi gunung disebutnya apa? No paling tingginya naon disebutnya? Puncak. Puncak kasih sayang. Jadi Jabar Rahmah itu adalah puncak kasih sayang. Nah, ini banyak bermunculan lagu-lagu gara-gara Jabar Rahmah. Ketika Nabi Adam terlihat bersedih, kemudian Allah mengambil info dari itu semua, dari psikisnya Nabi Adam, akhirnya diciptakanlah Siti Hawa. Tapi tidak berselang lama. Detik yang sedang berbunga, harum yang sedang mewangi, haruskah gugur ke bumi? Apa lagu nanti? Banyak tak apa? Ingat tak arah apa? Patut ngarulang gitu tak arah apa? Oh, biasa banget. Nah, ini munculnya lagu itu. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, jadi baru pertama kali mengalami kebahagiaan. Tetapi ternyata Allah menguji Nabi Adam dengan Siti Hawa dan harus berpisah. Jadi ayat lagu nate eta, lagu nate lamun mah kudu berpisah, kenapa berjumpa? Kan gitu. Awal bahagia berakhir merana, duka merana. Nah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, nah itulah Jabar Rahmah. Jadi di Jabar Rahmah itu ada 3 kejadian penting di Jabar Rahmah. Yang pertama, Rasulullah mendapatkan ayat terakhir. Jadi Rasulullah mendapatkan wahyu terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum Islam Madinah. Jadi yang pertama itu adalah ayat terakhir turun kepada Rasulullah di Jabar Rahmah. Yang kedua, Nabi Ibrahim mendapatkan ilham selama 3 kali. Jadi Rasulullah, Nabi Ibrahim teh jadi ngimpi selama 3 kali, meyakinkan bahwa Nabi Ibrahim harus menyembelih Nabi Ismail. Nah, anu katiluna tadi bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Oke, sekarang saya sudah berada di Jabar Rahmah bersama Duyufullah Duyufullah. Ini namanya Bukit Kasih Sayang. Inilah salah satu pertemuan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Insya Allah para jamaah akan beberapa menit lagi akan berada di simbolnya Padang Arafah ini. Bagi yang masih jomblo nanti berdoa di sana ya. Bagi yang mau nambah lagi, khusus bapak-bapak silahkan.
warga berjajaran ke sana, para jamaah, untuk mendatangi simbolnya Padang Arafah. Oke teman-teman, itulah tadi tayangan kali ini dari awal sampai akhir tentang jamaah menuju Bukit Kasih Sayang sudah sampaikan. Saya pamit mundur dari tayangan ini. Terima kasih yang sudah menonton ini. Dan tak lupa pula dan tak lupa saya selalu mendoakan dan